Selamat datang di video pembelajaran pembuatan laporan keuangan neraca. Kita sekarang sudah memasuki bagian terakhir dari pembuatan neraca, yaitu masuk ke bagian ekuitas. Akun ekuitas itu pada dasarnya terdiri dari 3 akun, yaitu yang pertama adalah modal disetor dan ditempatkan penuh oleh pemegang saham. Kemudian yang kedua adalah laba ditahan yang berhubungan dengan laba bersih di sini. Jadi laba ditahan ini berhubungan dengan laba bersih yang ada di laporan laba rugi. Sini. Oke, kita kembali ke neraca. Kemudian yang akun yang ketiga adalah saham treasury. Kita jelaskan satu-satu. Modal disetor dan ditempatkan penuh, kita isi dulu angkanya. Di sini adalah 1.025.000. Di sini sama 1.025.000. Jadi ini sebetulnya adalah 1.025 miliar rupiah. Ini akun modal disetor dan ditempatkan penuh ini adalah modal yang benar-benar ditempatkan oleh pemegang saham yang ada. Jadi pada waktu perusahaan pertama kali didirikan, biasanya pemegang sahamnya sedikit, 2, 3, atau 4 orang. Dan setoran modalnya berbentuk kas langsung ke rekening perusahaan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan akan tumbuh semakin besar dan membutuhkan modal tambahan. Modal tambahan bisa diperoleh dari pemegang saham baru atau pemegang saham yang lama menyetor modal tambahan. Pada titik tertentu, beberapa perusahaan menjadi sangat besar, sehingga pemegang saham yang ada tidak bisa lagi menyetor modal tambahan. Tetapi karena ada prospek dari perusahaan yang semakin besar, maka perusahaan dapat melakukan proses go public atau yang biasa disebut dengan initial public offering. Jadi melalui proses IPO ini, perusahaan bisa mendapatkan modal tambahan, modal baru, fresh dari masyarakat. Jadi apabila baru pertama kali didirikan perusahaan pemegang saham yang hanya sedikit, misalnya 2, 3, 4, atau 5, atau kumpulan dari beberapa orang, tapi setelah proses go public, maka pemegang sahamnya terdiri dari beberapa orang dan juga perusahaan. Jadi bisa bertambah lebih banyak lagi pemegang sahamnya. Oke, jadi modal disetor dan ditempatkan penuh ini adalah cerminan dari benar-benar adalah modal yang disetor penuh oleh pemegang saham. Oke, sekarang akun yang kedua. Akun yang kedua adalah laba ditahan. Saya tadi sudah jelaskan bahwa laba ditahan berhubungan dengan laba bersih. Oke, laba bersih yang ada di laporan laba rugi. Oke, tapi kita isi dulu angkanya di sini untuk mempermudah pemahaman akan laba ditahan. Di sini angkanya adalah sebesar 625.608 di tahun 2018 dan 509.420 di tahun 2017. Jadi sebetulnya akun laba ditahan ini bukan angka yang diplak secara langsung, dimasukkan secara langsung seperti ini. Sebetulnya ada rumus dari akun laba ditahan. Jadi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas adalah laporan keuangan yang saling terkait sebetulnya. Jadi akun yang ada di satu laporan keuangan akan mempengaruhi laporan keuangan yang lain. Oke, di sini rumus dari laba ditahan itu rumusnya adalah sama dengan laba bersih perusahaan di tahun berjalan, di laba bersih di tahun 2018 dikurang dividen
ditambah dengan laba ditahan di tahun 2017. Jadi kita bisa lihat ini hubungannya. Jadi di tahun 2018 laba ditahan perusahaan di sini itu sebetulnya adalah hasil penjumlahan dari laba bersih perusahaan di tahun 2012 yang kita bisa dapatkan angkanya di laporan laba rugi di sini, dikurang dividen yang ada di laporan arus kas yang belum kita buat, dan ditambah dengan laba ditahan tahun 2017 di sini 509.420. Jadi ini adalah sebenarnya rumus yang real dari laba ditahan. Tapi karena kita belum membuat laporan arus kas, maka angka ini saya plug in dulu, saya masukkan untuk mempermudah pemahamannya. Oke, yang jelas di sini adalah laba ditahan berhubungan dengan laba bersih perusahaan. Sementara ini adalah istimewa dari laporan keuangan. Kas ini berhubungan dengan perubahan arus kas yang ada di laporan arus kas. Jadi 3 laporan keuangan wajib perusahaan itu sebenarnya saling berhubungan akun-akunnya. Oke, jadi ini sementara kita hapus dulu. Kita tidak pakai dulu. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kita akan rubah angka ini apabila kita sudah selesai membuat laporan arus kas. Jadi kita bisa mendapatkan kejelasan hubungan antara 3 laporan keuangan yang ada. Oke. Kemudian saham treasury. Saham treasury kita isi dulu angkanya di sini. Saham treasury di sini ada 125.000. Di sini ada 125.000. Jadi saham treasury. Saham treasury ini biasanya adalah untuk ada di laporan keuangan perusahaan-perusahaan publik. Saham treasury adalah saham yang sudah diterbitkan dan dicatatkan biasanya di bursa efek dan dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan. Jadi ini untuk disimpan bisa diterbitkan lagi di tahun-tahun berikutnya, tergantung dari kebijakan perusahaan. Ada beberapa alasan untuk melakukan yang kita sebut dengan share buyback atau pembelian kembali saham, seperti untuk meningkatkan laba bersih per lembar saham, juga untuk meningkatkan likuiditas trading perdagangan di bursa efek, atau juga untuk mengurangi jumlah pemegang saham, tergantung dari kebutuhan perusahaan di saat tersebut, di saat melakukan share buyback. Oke. Nah, terakhir kita bisa menghitung di sini adalah total ekuitas. Total ekuitas. Oke, total ekuitas di sini kita tinggal jumlah aja dengan auto sum. Ini dari sel F14 sampai dengan F16. Oke. Kemudian kita copy rumusnya di sel G17. Oke. Jadi dengan ini kita bisa menghitung total kewajiban dan ekuitas. Next. Total kewajiban dan ekuitas. Oke, kita jumlahkan saja langsung di sini sama dengan total kewajiban di sini di sel F13 kita jumlahkan dengan total ekuitas di sel F17. Oke. Klik. Kemudian kita copy rumusnya ke sel G18. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai menyusun laporan neraca. Jadi laporan neraca harus balance, harus seimbang antara aktiva dan kewajiban dan ekuitas. Artinya aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Harus seimbang, harus sama jumlah angkanya. Seperti kita lihat di sini, angkanya
antara total aktiva di tahun 2018 sama dengan total kewajiban dan ekuitas di tahun 2018 yang telah kita buat. Artinya sudah matching. Di sini sudah sempurna, laporan neracanya sudah kita buat. Selanjutnya kita akan buat laporan arus kas.